jangan sampai dikala-kala ini istri, Pak. Istri atau istri pertama atau istri kedua? Iya, ada orang bilang Pak tanaman itu istri kedua, ada yang bilang tanaman istri pertama. Karena begitu, hobi kadang-kadang lebih apa ya? Lebih dominan. Lebih dominan daripada kita, daripada yang Itu berdosa itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali lagi ketemu di channel Yin Yang Indonesia edisi podcast Gogos Gosip-Gosip Kesehatan. Pada edisi kali ini saya mendapatkan kehormatan kedatangan tamu spesial sahabat sehat, Pak Armus. Seorang perawat serba bisa. Banyak selain sebagai seorang tenaga kesehatan juga punya hobi seni, mulai dari seni lukis bisa, ya, seni pasang wallpaper bisa, Wallpaper dinding, stiker kaca. Jadi buat sahabat sehat yang ingin dekorasi rumahnya cantik, tampil beda, boleh hubungi Pak Armus. Ya, kontaknya boleh tulis di komentar, kita chat, nanti sana kita tampilkan nomor teleponnya. Edisi kali ini saya akan mencoba mengobok-ngobok, mengacak-acak tentang hobi beliau di bidang seni bonsai, seni bonsai tanaman. Ini penting kita bicarakan karena ada sangkut pautnya dengan kesehatan yaitu toga, taman obat keluarga. Ini unik sahabat sehat karena selama ini toga atau taman obat keluarga itu tanaman herbal itu identik dengan satu tanaman yang biasa ditanam apa adanya seperti biasa, tapi di tangan Pak Armus dengan jiwa seni dia ubah tanaman herbalnya itu dan bentuk sebuah bonsai. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tanya dulu, Pak Armus, kapan pertama kali ini kenal bonsai? Kapan pertama kali suka dengan bonsai? Kalau pertama kenal bonsai itu kira-kira tahun 1999. Wah, sudah lama. Itu dikenalkan oleh teman saya. Kebetulan dia adalah kolektor bonsai. Di Sinjai. Akhirnya yang namanya sering melihat dan tertarik dan ingin menggeluti hobi beliau, teman saya itu. Sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu, pertama saya bonsai itu adalah asam tamarindus. Ya. Asam yang kalau yang pohon biasa itu yang besar tinggi. Iya. Kita bikin miniatur di dalam sebuah pot. Itulah bonsai. Bonsai itu dari asal katanya dari Cina, penjing. Nah, dikecilkan itu pohon, diminiaturkan, ditanam di pot. Itulah dibilang bonsai. Oke. Ya. Sampai sekarang ini yang sudah pernah dibuat sudah berapa bonsai? Sudah berapa jenis? Oh, kalau jenisnya itu sudah banyak. Kurang lebih kira-kira 20 ke atas lah jenis-jenis bonsai. Yang ada kaitannya dengan pengobatan tradisional untuk mengobati PTM, penyakit tidak menular yang sedang merajalela di masyarakat. Daun ini. Salah satunya adalah kemuning. Merupakan salah satu obat yang bisa digunakan di kesehatan tradisional. Itu adalah kemuning. Kemuning itu gunanya untuk apa itu? Gunanya untuk biasa penyakit gonore. Kecinana. Gonore bagi laki maupun perempuan. Iya. Itu salah satu. Di antara sekian banyak bonsai nih yang pernah dibonsai oleh Pak Armus itu, yang mana paling susah dan yang mana juga paling mudah perawatannya? Kalau masalah perawatan bonsai itu relatif, tergantung dari asalnya itu bonsai, bibitnya. Ada yang rumit pembentukannya, ada yang sedang, ada yang memang ada keahlian khusus. Oh, berarti itu bonsai dibuatkan juga
alur Iya. untuk bisa berbentuk seperti itu. Iya, dibuatkan. Jadi kita pakai namanya kawat pengikat untuk merubah model aslinya, dibikin cantik seperti pohon yang ada di hutan. Jadi kadang-kadang aslinya lurus tapi bisa dibengkok-bengkokkan. Iya, seperti itu. Yang paling susah itu dibengkokkan ke bagaimana bentuknya, maksudnya yang susah itu kalau dahannya besar kita mau bengkokkan, tapi kita punya kawat kecil. Jadi kawatnya itu beda-beda, ada nomor-nomornya seperti nomor-nomor benang begitu. Berarti bukan kawat biasa? Bukan kawat biasa. Ada kawat khusus, memang kawat khusus, elastis. Begini ya, tentang berarti yang di rumah Pak Remus ini yang sekarang ini, yang tanaman obat keluarga, yang selain tadi yang obat apa yang Gio tadi, apa saja yang sudah yang ada yang di rumah itu ada serut, beringin, dan itu macam-macam. Ada kemuning Jepang, ada kemuning lokal. Kalau beringinnya itu banyak. Ada Ficus benjamina, ada beringin dolar, ada beringin Korea. Pokoknya macam-macam lah. Banyak sekali. Banyak. Ada bougainville seperti yang di depan puskesmas itu, kembang kertas dibilang bougainville. Itu dari Papua Nugini. Asalnya itu dari tanah kering. Jadi dia berbunga pada saat kemarau panjang. Pak, ada pertanyaan? Kalau misalnya bonsai itu apakah bisa berbuah? Bisa. Karena Saya punya bonsai itu kan kecil. kecil. Apakah bisa berbuah? Bisa. Saya punya kemuning itu yang kemuning Jepang sudah berbuah. Ada saya punya Ficus racemosa itu, loa nama anunya, itu sudah berbuah juga. Buahnya juga mengecil sesuai dengan ukuran pohonnya. Buahnya juga ya agak mengecil lah, namanya kerdil. Saya kira pohonnya dikecil, buahnya tetap normal. Ada yang seperti itu karena bonsai pada dasarnya tidak boleh disuburkan sekali. Maksudnya Dikerdilkan. Oh, dikerdilkan. Artinya tidak boleh harus subur, itu kan membesar dia. Apakah semua tanaman bisa dibonsai, Pak? Tidak semua. Jadi yang bisa dibonsai itu tanaman berkayu yang diperkirakan daunnya agak kecil. Itu salah satu cirinya yang bisa dibonsai. Kalau misalnya ini semua tanaman yang keras batangnya bisa dibonsai? Atau ada tanaman yang berbatang lunak? Berbeda, yang bukan kambium di dalam itu. Ya. Ada yang ada tanaman yang tidak terlalu keras bisa dibonsai. Pandan saja, pandan Ya. bisa dibonsai. Memang cara? Daunnya lebar seperti Iya, bisa dibonsai. Jadi, Pandan itu kan lunak. Jadi kalau dibonsai dia mengecil juga. Dia mengecil daunnya. Oh, Nah, seperti itu juga. iya, seperti itu. Jadi tergantung. Tapi kan yang kita butuhkan itu gayanya, Ya, modelnya. Semakin unik, semakin nilai estetikanya itu lebih tinggi. Iya. Lebih tinggi. Tentang anunya Pak Almus, tentang bagaimana itu cara, misalnya nih kita mau bonsai ini tanaman, bagaimana cara prosesnya pas saat kita pengambilan? Apakah langsung dicunggil, ditarik atau bagaimana? Dari pot. Oh begitu. Jadi prosesnya itu banyak cara. Yang pertama kita langsung berburu di hutan maupun di daerah pesisir, di gunung boleh. Dan kalau tidak bisa orang biasa beli. Yang sudah jadi. Maksudnya bibit. Baru bibit. Oh, bibit. Baru bibit bisa juga dibeli. Seperti santigi, di sana di pinggiran Bira banyak bibit. Nanti modelnya kita yang ini rawat. Kalau tekniknya turun di lapangan, jadi kita siapkan itu seperti pacul, skop kecil, gunting untuk memotong akar dan dahan. Terus tempatnya seperti karung seperti itu, tali dan Tidak langsung pindah ke pot. Oh enggak, tidak langsung ke pot. Jadi saat digali ada bagian pada saat digali di akarnya yang boleh putus. Jadi begini, pada saat digali
taruhlah ini adalah batang, batang yang kita bakal bonsai babon istilahnya. Kita gali di sini, gali terus gali, baru digunting dia punya akar, digunting. Setelah digunting semua akarnya melingkar, nah, baru kita potonglah akar tunggal yang di bawah, yang akar tunggalnya ini. Setelah itu kita angkat dengan tanah. Kalau mau bagus, artinya tidak terlalu siksa ini kehilangan oksigen. Ini calon bonsai. Kita ikat, kita kemas, baru kita sungkup kalau sampai di rumah. Maksudnya ditutup? Nah, setelah sampai di rumah, nah ini sudah dikemas, ada tanahnya. Kita sungkup pakai plastik transparan. Ini saat pengambilannya ini bagusnya pagi atau sore? Tidak ada masalah. Mau pagi, mau sore, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau pada saat ini pengambilan bonsai, kalau misalnya uratnya ini putus, kita kan menggali kiri kanan sampai berpengaruh dengan tumbuh kembangnya ini kan? Itu sudah pasti. Makanya kan begini, ini ceritanya akar, diibaratkan dia kan benda makhluk hidup juga. Dia makan dari tanah. Mulutnya itu adalah akar-akarnya. Ada ini, ada ini, ada ini. Nah, makanya setelah dipotong itu dia punya akar, nutrisi yang masuk itu kan berkurang. Terus siapa mau makan ini tetap, makanya setelah dipotong akarnya kita gundul ini, kasih habis daunnya untuk mencegah penguapan yang tinggi, karena lari ke sana semua nutrisi di daun. Makanya kita potong. Setelah itu kita sungkup, tidak keluar. Memuncul mempercepat tumbuhnya tunas baru. Kalau sudah tumbuh tunas baru, kita yakin tunas baru, buka sungkup, baru boleh pindah ke pot. Berapa hari disungkup? Berapa lama? Oh, macam-macam. Ada sungkupnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 5 bulan bahkan. Sampai muncul dahan. Tunas. Selama itu sungkup, perawatannya bagaimana? Tetap disiram atau bagaimana? Selama sungkup itu kita lihat kondisinya. Kalau media tanamnya itu di sini kering, boleh dikasih. Tapi rata-rata itu kalau sungkup basah terus dia punya, karena dia berkeringat di dalam. Oh, karena pengaruh tutupannya itu. Uap. Tanahnya itu tanah yang dari asalnya sana yang waktu kita ambil atau kita kasih? Kalau dia ikut tanahnya, tanah dari asalnya ditambah sedikit. Atau kalau memang lepas tanahnya, ya ganti tanah. Ganti media. Nggak dikasih pupuk alami kayak tai apa? Boleh. Boleh. Kompos. Dan bahkan saya pakai pupuk buatan. Pengalamannya selama sungkup? Pengalaman sungkup? Selama sungkup yang paling lama, misalnya paling lama itu pernah disungkup sampai pindah. Pernah 5 bulan? Ada 5 bulan? Tidak sampai saya ke sana. 1 bulanan. Sudah bisa pindah. Iya. Tanda-tandanya tuh bisa pindah, tunasnya itu. Dia sudah muncul tunas yang habis dipotong tuh. Yang dari atas. Iya. Seperti itu. Pas saat perpindahannya ikut yang tanah yang pakai sungkup asal kasih masuk di lubangnya. Gitu. Pak, atau pakai pot? Atau begini, ini kan diambil dari hutan. Setelah itu kita bawa ke rumah. Ini artinya kan kita sudah kemas, packing. Sudah packing. Packing dengan karung biasanya. Karung di packing pakai tali rapia, angkat ke pekarangan rumah. Tidak diapa-apain dulu. Nah, begitu saja karena dia sudah di packing, sudah bagus. Oh, tidak langsung disungkup. Sampai di rumah disungkup. Oh, tetap disungkup. Sungkup. Tapi tetap yang apa adanya dari hutan itu. Iya. Gitu. Cuma tambah sungkup saja. Tapi ada orang kan kita pelajari, oh ini tanaman susah sekali menumbuhkannya, jadi kita harus ambil dengan tanah. Ada juga tanaman mudah, biar tidak ada tanahnya. Kaktus. Seperti saya punya sanchan itu biar jatuh, bisa tumbuh sendiri. Seperti jeruk kingkit. Jeruk kingkit. Kalau misalnya ini di Kabupaten Sinjai, apakah ada komunitasnya bonsai? Oh, ada beberapa komunitas. Ada komunitasnya di Facebook komunitas. Ada beberapa komunitas, termasuk pimpinan pondok pesantren yang di belakang Bongki itu.
Nah, itu adalah juga itu ada komunitasnya. Terus ada pokoknya ada beberapa komunitas bonsai di Sinjai dan beberapa daerah luar. Ini mau kontes di Makassar ini. Ikut kontes. Tapi nggak tahu siapa ikut dari Sinjai. Setiap tahun ada kontesnya. Kayak mobilnya. Iya, seperti itu. Kalau yang ikut kontes itu kalau kita buka-buka bonsai. Kalau ada bendera-benderanya begini banyak, wah itu mahal itu. Sudah ikut kontes beberapa kali. Pernah juara. Sudah ada piagamnya. Ada. Selama menekuni ini bonsai di Sinjai lah berapa yang harga paling mahal yang pernah ditawar orang, teman atau kalau saya tidak pernah menawarkan. Pernah pernah datang ke rumah tidak pernah menawarkan, sering dia datang di rumah. Biasanya kalau teman komunitas dia datang itu bukan mau beli, mau konsultasi saja. Oh ini barangnya dari mana, di mana ambilnya, seperti itu. Sharing jadi sama-sama Pak bonsai tidak ada mau jual beli, paling tukar. Karena ada beberapa yang suka tapi tidak punya kesempatan untuk merawat. Ada orang penikmat saja. Artinya kalau dia cantik, oh saya mau. Tapi dia tidak mencari tahu bagaimana caranya seperti itu. Biasa terkendala waktu, kan? Kendala waktu, terus seninya memang cuma penikmat. Iya. Kalau cara perawatannya sih bagaimana sebenarnya? Perawatannya itu tidak gampang susah lah. Susahnya itu membentuk karakternya itu yang susah. Kalau menumbuhkan bonsai itu hampir semua orang bisa. Siapapun bisa. Mau perempuan, mau laki. Berarti itu karakter bonsai kita yang ciptakan. Iya. Intervensi. Sejauh mana? Intervensi. Jadi di penilaian itu lihat maki pohon-pohon yang ada di hutan, belajar dari pohon. Jadi ini batang itu besar di bawah. Besar di bawah, lama-lama mengecil. Dahan pertama itu lebih besar dari dahan kedua. Dahan kedua lebih besar daripada dahan ketiga. Semakin naik semakin kecil. Seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi kalau pada saat kontes itu dicek semua itu. Dahannya kemana, rantingnya kemana. Adakah seperti di hutan, miniatur dikasih pindah di pot. Adakah pernah bonsai berlawanan arah dengan yang ada di hutan, misalnya di bawah kecil, di atas besar, atau memang bonsai tidak begitu seninya? Banyak sekali model bonsai. Kalau masalah model bonsai itu saya tidak bisa hafal. Banyak sekali. Ada yang model nunggi, ada yang model melilit-melilit. Badai, topan badai. Jadi ini pohon, ke sana semua daunnya. Anggaplah ini angin dari sana ke sana semua. Jadi kayak sudah badai ke sana semua daunnya. Ada model seperti itu. Ada yang nungging begini, jadi lebih tinggi pohon daripada, makanya dia pakai landasan. Turun begini ditata. Berarti bonsai itu selain sebagai tanaman juga bisa bercerita. Iya. Bercerita kan? Dia adalah mungkin paduan seni kan? Paduan seni. Iya. Antara tanaman dengan kondisinya mereka di hutan. Iya. Kalau senior yang saya pernah lihat, dia mengatakan bahwa bonsai ini adalah gambar hidup. Gambar hidup. Jika gambar mati itu foto? Iya. Kalau bonsai ini gambar hidup. Gambar yang hidup. Karena dia hidup, berkembang. Kalau dia mati, tidak punya nilai. Ada satu pertanyaan. Kelapa bisa dibonsai? Itu yang tren sekarang itu kelapa. Paling umum. Bahkan ada yang jual sampai 7 juta. Apakah bisa berbuah? Kalau yang berbuah saya pernah lihat, cuman foto, belum pernah lihat yang secara langsung. Buahnya juga kecil berarti? Buahnya besar. Besar? Agak besar lah begitu. Itu sebesar apa itu kalau kelapa dibonsai? Atau mungkin setingginya 1 meter, mungkin tidak sekecil bonsai pada umumnya, kan? Karena yang masuk kategori ada juga ukurannya. Iya, ada bonsai di Jepang itu tingginya cuma 9 cm. Itu umurnya 20 tahun. Dan itu fantastis harganya. Dimatkan bonsai terkecil di dunia itu kalau begitu. Itu namanya bonsai meme.
Meme istilahnya. Kalau buka di YouTube atau meme itu kecil ukurannya begini. 9 cm saja, 10 cm. Jadi sama tinggi dengan korgas. Tapi kalau dilihat di foto, wih, kayak besar. Aslinya kecil. Istilahnya yang mempengaruhi itu harganya, umurnya makin kecil, makin cantik, berkarakter dan unik itu. Inilah tidak ada kategori daftar harga bahwa sekian. Tapi di Indonesia itu yang pernah saya lihat di albumnya seorang wakil ketua DPR, dia adalah hobi bonsai juga. Ada daftar harga di Indonesia lokal itu, tapi itu sudah lama, ada beberapa 3 tahun yang lalu itu 700 juta kalau di Indonesia bonsai. Iya. Satu pohonnya. Yang mahal toh? Iya. Tapi kalau sudah tapi akhir-akhir ini sampai miliaran sudah. Sudah berapa tahun menggeluti? Kalau saya ini tidak terus-menerus karena begitu ada stres sedikit, misalnya bonsai, ada pusing-pusing sedikit karena terasa nyaman. Saya biasa sampai jam-jam malam itu. Jadi Pak Bonsai itu tidak mengenal waktu, kapan ada, biar capek. Dari awalnya karena memang saya dilahirkan mungkin dekat dengan tanaman mungkin. Dikasih Tuhan itu mungkin seni agak ini dibanding yang lain. Jadi jiwa seni saya cukup adalah seperti itu. Jadi begitu saya lihat yang cantik, unik, saya tertarik. Seperti itu. Ada pertanyaan lain, Pak? Kalau selama ini manfaatnya untuk menanam bonsai apa? Manfaat bonsai yang pertama kan hobi ya. Kesenangan. Hobi salah satu untuk mengurangi risiko hipertensi. Ya, karena stres daripada kita ini kan mudah sebenarnya didapat kalau mau menggeluti, tidak harus beli. Kalau sudah banyak teman bisa sharing-sharing di mana dapat, bisa tukar-tukaran. Memperbanyak relasi ya. Iya. Nah, yang kedua, kalau bonsai itu banyak teman juga. Banyak teman. Rata-rata kalau kita bertamu di komunitas seperti, tidak ada yang masuk di rumah itu. Semua di luar itu di bonsai. Tidak ada gosip. Bebas dari gosip kalau Pak Bonsai. Paling yang dia tanyakan ambil di mana, berburu di mana, kapan lagi action ke berburu. Rata-rata biasa yang ada mobilnya kita bawa pick up, bawa obat nyamuk, bawa makanan untuk berburu. Oh, ke hutan. Di sana kan ada nyamuk. Makanya bonsai itu mahal. Kenapa? Karena ada di sana nyamuk, ada semut, Pak, digigit. Ada seperti itu. Selama ini biasanya mencari di hutan mana? Borong. Selama ini saya pernah ke Jeneponto. Saya punya bibit bonsai di Jeneponto, namanya Carmona. Dia serut pagar namanya, di pegunungan Jeneponto itu. Itu di gunung-gunung Lontara itu. Baru di Bantaeng saya dapat jeruk kingkit di belakang pasar sentral, ada di situ hutan-hutannya. Dan ada itu maksudnya itu tumbuhan liar. Bisa diambil siapa saja. Bisa diambil. Tapi kasih tahu dulu yang tuan tanah. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan teman lagi? Di rumah Pak? Ada berapa ribu berapa puluh? Kalau di rumah itu sampai ratusan kayaknya. Iya. Cuma yang maksudnya yang tidak jadi semua. Iya. Yang ada yang dibilang jadi itu, yang jadi sudah naik pot. Jadi kita gunting cuma daun-daunan, tidak pernah kita mengubah dia punya. Tinggal begitu panjang daunnya potong jangan sampai dia membesar. Ada tidak itu Pak Anus pengaruh cuaca tempat ini tanamnya ini bonsai dengan misalnya ini daerahnya panas, daerahnya dingin. Kira-kira ini bonsai sukanya yang mana? Pada dasarnya bonsai itu panas harus panas. Panas dari jam taruhlah pagi sampai jam-jam 10-11 terik-teriknya itu. Karena dia pertukaran
fotosintesis ya Fotosintesis, kalau iya. tumbuhan. Nah setelah itu tidak boleh juga full matahari full. Kenapa? Karena medianya itu kan kecil. Kalau kering tidak ada oksigen. Seperti itu. Jadi kita kalau musim seperti ini enggak nyiram lagi. Saya enggak pernah nyiram ini. Jadi kalau Sudah beberapa. tetap menyiram. Ya, Tiap hari, satu hari. Bisa 2 kali, tergantung dari potnya itu besar kecilnya, cepernya ataukah bagaimana? Cara siramnya itu gimana? Sampai Spray tanahnya paling basah bagus. atau sampai tergenang airnya atau gimana? Ada Atau cuma di tembus. semprot saja? tembus semua. Pakai spray. Oh, udah langsung disiram. Semprot. Bukan ini langsung dari selang. Iya, semprot kan ada pengaturnya spray. Oh, udah langsung disiram jatuh. Boleh, kalau tidak ada boleh. Paling bagus itu nyiram tanaman, spray. Kenapa? Daun, kena sampai bawah. Iya. Di rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman toga apa saja, berapa jenisnya? Kalau Atau sudah dimanfaatkan atau belum? Atau cuma selama ini memang lebih dominan untuk memetik daunnya. iya, kalau sayang loh. Kalau saya ada beberapa itu yang masuk kategori toga, tapi kan maksudnya kita pahami saja bahwa dia kategori tanaman toga yang sudah jadi bonsai, tapi untuk menggunakannya itu belum pernah saya. Masih ragu ya. Atau mungkin dipasangkan Memang antara juga karena bonsainya dengan yang tanaman biasanya. Iya. Jadi ini jadi yang dipakai itu yang tanaman biasa saja. iya seperti itu. Seperti itu kan adenium. Iya. Adenium itu kan Kamboja, itu tanaman gurun dari Timur Tengah sana asalnya, jadi dia panas. Nanti mungkin biar 1 bulan itu tidak mati, Tanpa disiram. biar tidak disiram, tapi harus tetap membutuhkan itu. Adenium itu dia fungsinya getahnya itu untuk luka. Iya, luka. Adenium atau Kamboja. Ini kalau dalam 1 hari berapa waktunya Dihabiskan. Karena selain kita tugas di salah satu. Jadi saya itu rata-rata pengrajin bonsai itu yang hobi bonsai itu biasanya kalau bangun pagi itu rutinitas. Langsung jenguk dulu anaknya. Sekalipun ada kepentingan lain, lihat ke sana, bonsai di sana sudah mau dipangkas lagi sedikit, ambil lagi gunting sana, sudah itu tinggalkan. Pulang kantor. Enggak ada waktu, pokoknya ada waktu senggang. Kalau tidak terlalu, bahkan biasa saya biar capek-capek. Namanya hobi, sudah mendarah daging mungkin, sudah merasuki jiwa begitu. Dan ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus. Dan satu kali ini istri, Pak. Istri atau istri pertama atau istri kedua itu bonsai? Iya. Istri kedua. Kadang-kadang begitu, hobi kadang-kadang lebih apa ya? Lebih dominan. Lebih dekat dengan kita daripada yang itu berdosa itu. Atau beda waktunya Pak, malam di istri. Atau kadang-kadang dulu saya itu biasa sampai jam 11 malam tuh. Dipakai senter. Biar senter HP. Iya, kalau ada saya eksekusi di lapangan, saya mau lihat sekali nih bagaimana modelnya. Saya pakai senter, dikasih begini. Kita berimajinasi, kira-kira seperti apa ini anunya. Itu pun sampai sekarang masih merasa bodoh. Padahal sudah lama. Saya paling susah itu membentuknya itu. Membentuknya. Karena kenapa? Setelah dililit kawat itu, mau dibengkok ke sana, bengkok kiri kanan jadi bengkok-bengkok. Itu lama-lama kawatnya makan dahannya. Masuk. Jadi nanti dibuka lagi. Berarti ini kawatnya tidak boleh tinggal. Nggak boleh dong. Walaupun Hanya untuk membentuk saja. intervensi model. Setelah terbentuk, ya buka kawatnya. Tapi kan harus lama Pak, melengket kawatnya. Ada yang lama, ada karakter tumbuhan yang memang lama, ada yang sebentar aja. Kalau kayak beringin cepat, serut cepat. Dia tenggelam, dia punya kawat di dahannya. Apa tidak boleh itu kawatnya dibiarkan saja nanti tenggelam, kan tidak kelihatan dari luar. Atau nanti berpengaruh menghambat mati. pertumbuhannya. Rusak dia punya rusak kambiumnya di dalam. Rusak. Saya punya murbei.
murbei yang di apa namanya tanaman ulat sutra, makanannya ulat sutra untuk bikin kain. Ada saya punya murbei, baru-baru saya ambil di sana, teman, bibitnya. Iya, terakhir Pak, pernah tidak istri cemburu gara-gara ini terlalu selesai? Tidak, Ji. Tidak pernah komplain. Dia cuma mengatakan seperti ini. Kalau ada pembelian datang dan suka saya jual tanpa sepengetahuan Anda. Mungkin karena merasa tersaingi. aduh, bisa kalah saya sama teman. Terakhir masih ada pertanyaan? Saya kira tidak ada. Ini satu himbauan untuk seluruh masyarakat tentang vaksin. Iya. Lagi-lagi vaksin. Himbauannya. Terima kasih. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Panaikan Terusus untuk tetap menerapkan hidup dengan prokes, protokol kesehatan, mematuhi prokes, dan bagi yang belum divaksin silakan datang ke tempat vaskes, tempat pemberian vaksin. Ya. Untuk lansia, Pak? Iya, rencananya berapa hari ke depan, berapa bulan ke depan akan? Saya belum dapat informasi nih bagaimana teknik pelaksananya nanti untuk masa lansia. Jadi yang kita lewati saja ini kan baru semua tenaga-tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan instansi-instansi OPD yang ada di Sinjai. Tapi mudah-mudahan dengan masyarakat yang sudah mendapatkan dosis vaksin bisa menjadi promotor di bawah. Ya, mudah-mudahan seperti itu, menjadi penyambung lidah. Dan bukan jadi provokator. Supaya dengan harapan supaya kita cepat keluar dari pandemi ini. Saya kira seperti itu. Ya, karena kata kuncinya pandemi itu bisa berakhir karena kerjasama kita semua. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Numa setelah ikut sharing tentang bonsai. Banyak hal baru yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kali ini. Mudah-mudahan juga buat para penonton yang Indonesia, Gagos TV. Buat Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol merah di bawah, nyalakan notifikasinya, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.